الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. العزيز العليم قدر كل حرب كتب وتقبل الآبد وقدر الدائر رضي الله عنه وعنكم عن المسلمين وقال رضي الله عنه ونفعنا بعلمه بالدارين amin. Dan barang siapa tiada dapat menyebutkan lafaz takbir dengan bahasa Arab dan tiada dapat akan dia belajar di dalam waktu, wajiblah atasnya menerjemahkan dia dengan barang bahasa yang dikehendakinya. Jadi semalam takbir itu pertama harus ngiring, yang kalau serangan sekadar telinga mendengar, kalau imam ya harus mendengar makmumnya. Yang kedua nih mengucap takbirnya itu lah bilanya kada bisa bahasa Arab, cuma nih yang bagi yang bagi yang orang ini masuk Islam bahkan Cina biasanya kalau Cina ya bahasanya tuh Allah Akbar. Kalau bisanya menyambut itu tuh maka bolehnya pakai bahasa diterjemahkan kayak bahasa Indonesia, bahasa Jawa, cuma dan ada syaratnya boleh, ada syaratnya. Ini menerjemahkan dengan barang bahasa yang dikehendakinya dengan tiada harus baginya berpaling kepada zikir yang lain. Nah, jadi ini boleh ya yang misalnya kayak bahasa bagian Allah Maha Ganam, cuma ada syaratnya. Ini bagi orang umum, kalau kita kayak Islam lahir karena mungkin kalau bisa Allah kalau bisa Allah Akbar tuh. Kalau ini bagi biasanya orang yang akan masuk Islam biasanya kayak bukan Cina, bukan Arab, bukan Inggris misalnya tuh. Jadi misalnya kayak Allah Akbar, kita kaitannya Allah Maha Kenal, Allah Maha Gede. Bahasa apa aja boleh dengan syarat waktunya hendak sembahyang pun syaratnya waktunya hendak sembahyang tuh masuk waktunya belajar. Kada sempatnya lagi, nah itu syaratnya belajar. Kada sempat misal kayak di sembahyang Johor sejam lagi sampai masuk Johor tuh anggap dilaksanakan sejam belajar kan ini sebelum datangi dulu kada sempat sebelum datang atau mendatangi siapa yang mana kada sempat sedangkan sembahyang parah sudah waktunya. Nah boleh kayaknya bila kada bisa menyambut Allah Akbar tuh Allah Maha Ganal, Allah Maha Besar, boleh. Syarat harus belajar. Kawan pulang syaratnya tuh misalnya gurunya jauh harus didatanginya, kada boleh kada harus belajar. Hanya kan bahasa Indonesia itu macam-macam bahasa bisa, bahasa semua jadi bisa, bahasa malaikat bisa. Orang Indonesia ini harap siapa yang kayak siapa tuh? Siapa yang di YouTube siapa? Ini kan ada gambarnya lagi tuh, kira-kira ada milih malaikat kalau sudah bisa bahasa malaikatnya. Bahasa samud bisa, bahasa malaikat bisa, yang apa kolak-kolak apa itu tuh, apa kolak-kolak ya namanya bahasanya Indonesia bisa ya. Jadi boleh kita bahasa Indonesia asal belajar. Syaratnya harus belajar biar jauh gurunya tuh harus mendatanginya, harus mendatangi belajar tuh syaratnya. Selama ini masih belajar tuh cuma belum sudah bisa harus menggantinya. Ada boleh itu tatarusannya Allah Maha Besar, Allah Maha Gede itu ada boleh.
Ini bagi yang biasanya orang yang hanya masuk Islam biasanya. Namun kita ini kan sudah yang Islam dari lahir nih, lagi halus kan sudah belajar pintarnya oleh di ayat lah, sudah dimerahkan loh. Nah kada boleh diganti, orang kada bisa aja. Ya, diganti lah kayak bahasa kayak yang lain kayak subhanallah kada boleh, atau la ilaha illallah kada boleh. Di takbir itu harus Allahu Akbar, harus itu. Betul-betul. Dan tiada harus baginya berpaling kepada zikir yang lain. Artinya itu selain pada Allahu Akbar itu kada boleh. Jadi harus Allahu Akbar itu takbir sudah. Kalau takbir itu ihram sudah. Amun kada bisanya kan orang yang menyambut itu tuh Allahu Akbar. Ayo Rabbi. Itu kan bisa kayak Cina kan biasa itu orang Cina orang hai. Jadi harus belajar dulu. Nah kena ada sini, kalau penjelasannya penyanyian belajar itu nah. Kemudian daripada belajar tiada lazim akan dia mengqadha sembahyang yang telah dikerjakannya akan dia dengan terjemah. Nah jadinya selama ini belajar itu dia kan wajib mengqadha sembahyang itu sah aja sembahyangnya itu. Yang orang yang belajar sah aja sembahyangnya. Melainkan, nah di konsider melainkan jika ditakhirkannya belajar serta dapat akan dia belajar benar kaina padahal kan bisa lewat Allahu Akbar tuh berdosa pertamanya berdosa, kedua pulang kada boleh jadinya mentahirkan kaina padahal merasakan itu harus langsung belajar. Sama kita kayak model kayak kita kayak doa kunut tuh mungkin kita kada bisa Allahumma hdini fiman hadait wa 'afini fiman 'afait. Baca doa yang ada dalam Quran boleh. Misal kayak Rabbana atina fid dunya hasanah boleh. Syaratnya itu harus dihafali. Doa kunut itu harus dihafali. Sama kayak kita sembahyang kifayah seumpama ada bisa kita bahasanya doanya Allahumma rahmu wa afi'anhu kalau bisa. Atau kayak apa takbir rapatnya nggak bisa, Fatihah berataan baca apa syarat harus belajar. Harus belajar. Sebenarnya agamanya sebenarnya mudah. Kita ya mau alih-alih akadnya. Banyak kayak sembahyang pun kada kau berdiri berduduk, pun kada kau berduduk beraba, amun kada kau beraba isyarat, amun kada isyarat dua hati secara kasat saja hati bila kada kau dua dikubur di sebelah sembahyang lagi bila kada kau dua sembahyang aja. Kalau kada kau juga kan nyaman benar kok. Nah kayak mau pulang kayak apa? Banyak ya agama yang nyaman sebenarnya kita ini merasa lawan kebanyakannya kita ini terpatok sebuting kaul aja kada mau belajar yang lainnya. Kemudian kayak semalam kayak takbir semalam 4 kalau kaulnya kita tahu sebuting itu ya kaulnya. Nah akhirnya tuh kayak ini nah boleh memang ya Allah Akbar tuh syaratnya asal orang yang mau belajar syaratnya tuh. Jika ditahirkannya belajar serta dapat akan dia belajar dan picik waktu artinya tuh pengalar itu lah atau yang pulang ke sana kemarin misalnya kayak kesana pengatenan atau pulang ke sananya ibaratnya tuh atau misalnya di sana ada acara atau ke sananya pulang daripada belajar kan boleh itu harus belajar tuh di nomor 1 akan begitu nah baginya sudah bisa tuh sama itu kayak kita menghafal kayak bacaan sembahyang kayak doa kunut tahiyat atau yang sebagainya yang lainnya itu yang wajib dulu kita hafalin dulu. Kalau saya kita menghafal yang lagu-lagu yang udah lagu wicing yang udah saya ingat lagi bahasa Inggris ya paling terlalu benar bahasa sembahyang ada di bahasa Inggris hafal apalagi tak kental hilang
picik waktu, maka bahwasanya tak dapat tiada daripada sembahyang ia dengan terjemah pada ketika itu karena menghormati waktu. Nah, jadi intinya sembahyang yang tadi itu, yang sembahyang yang harus mulai diterjemah tadi itu karena menghormati waktu sembahyang sudah sampai. Nah, sama nih kita di guru-gurunya daerah di sini bilangnya kita di perjalanan atau kita sedang awal bilangnya kurang ajar, Allahu Akbar masuk waktu sembahyang. Kita bila kita baca kawan segera sembahyang dan niat kita ulun sembahyang di dalam waktu. Jadi artinya itu misalnya kita asar misalnya jam 4 kita asar, jam 5 kita sembahyang masih di awal lagi kita sudah berniat. Jadi kita sama itu kadang-kadang udah melalaikan tuh, jadinya di sini itu jatuhnya kadang melalaikan waktu. Cuma yang baca awal aja cuma dicatat sejarahnya. Karena lazim akan dia qadha karena taksirnya dan wajib atas orang yang yang tadi itu misalnya inya nih mengoler kaina belajar, padahal inya kadang-kadang ada bisa itu menyambut takbir Allahu Akbar itu. Jadi inya tak misalnya terjemah aja sembahyang nih, Allah Maha Besar, Allah Maha Gana, tetap itu aja nya kada sah sembahyangnya, wajib kadanya tuh pilihnya ngoler belajar. Jadi wajibnya mah kadang misalnya seminggu tuh kalau mah kadang wajib atas orang yang bisu tatkala takbiratul ihram bahwa menggerakkan ia akan lidahnya dan dua bibirnya. Nanti bagian bisu itu misalnya karena awal maksud Allah akan bisa awalnya itu teh untungnya barang jadi untungnya atau bukan untung atau bibir bergerak pula harus toh lidahnya ada sahamnya. Jadi harus digerakkan untuk mengatur seorang ini menyambat Allahu Akbar. Dengan takbir sekedar dapat akan dia, dan seperti demikian itulah hukum sekalian zikir yang wajib seperti tasyahud. Nah, tasyahud itu harus nyari dua. Tasyahud harus mendengar kita membacanya Fatihah kita harus mendengar, sekadar telinga mendengar, sekadar ada juga yang menyaring mereka yang menyaring kamu udah kayak mana kalau jangan orang dulu jar Abu Bakri bari ada saged jadi memang udah kayak dihimat mengatakan at-tahiyyatu mubarak. Apalagi yang pas yang la ilaha illallahnya asyhadu an la ilaha illallah. Mengatakan benar modelnya disingkat usah gitu kayak itu tuh dalam sekedarnya aja. Ini kita bahannya kita ini model di telan-telan baru itu kayak sembahyang tertutup model betul benar model seolah-olah kayak bawali itu modelnya presiden betul benar. Mungkin apa ada gila-gila ini sampingnya namanya batal sembahyang modelnya anak memakai kesepakatan bacaan nih modelnya. Nah, jangan orang itu dasar model yang dasar sifatnya modelnya mana ada orang rajin yang sekarang aja kenapa orang sekarang aja dasar sifatnya dasar adatnya itu kayaknya kan nama-nama orang nih sampai di galeri bebannya baru orang tuh pohon dayun berarti berteramat saya sudah menjual. Jadi segini sembahyang persiapan ya, sembahyang itu. Tapi belinya benar biasa aja aneh ya, kan itu anehnya. Beli benar kayak aneh-anehnya, tapi sembahyang berbayar takbir. Oleh orang sudah kebiasaan itu ujar Nabi itulah ciri
salah satu orang yang ciri khusyuk sembahyang badannya juga badannya nih beranai dua, itu salah satu di situ di Nabi. Cuman ada juga orang macam-macam berkaunin kayak imamnya, cuma kebanyakannya tuh lah banu gerakan itu lebih dua dalam gimana kayak itu kan udah. Padahal kita menguap tulah, kita memanfaati iblis menguap tuh, kita nak menguap. Di dalam kitab Asrar Sholat karangan Quran Sidik dan Sapat di sini memang menguap aja kan ditahani karena sembahyangnya jangan sampai terbuka untung dia gitu. Di sini punya untuk kita nih ditahani di sini gantal mungkin kecuali kita mau lagi sini menggara mahal jadi garuk itu iblis di sini nyuruh garuk. Banyak macam kita sembahyang ini di gawinya kita sembahyang. Buat itu memang iblis mematok. Lagi itu mengaji kemana buka Quran. Quran. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matanya sudah buka. Kalau sebenarnya sejus lagi buka. Ini mau aja weh. Apa yang mau aja? Pinjam antum kan? Di mana aja Pak? Sekali ipak rokok, aduh. Ipak, tasbih, sampai salam masih bangunan sujud. Abut tanoi, kane yang mereka muda abut. Iya pacang yang bagus mana? Mati dalam sujud. Jadi cukup jam dong. Iya kan ya. Soalnya goreng sujud terakhir ngomong banget. Ini semua tasbih, berpuasa, selalu yang malam. Melainkan jika ditarik. Zikir yang wajib seperti tasyahud dan lainnya, dan jika lemah ia daripada yang demikian itu hendaklah ia menyebutkan dia dengan hatinya. Nah bilanya kada kawa juga kayak stroke pada kawa bocor kayak negara hatinya berat, hatinya berhati. Dan sunat mensukunkan ra pada akbar, kan akbar itu garisnya Allah akbaru, garisnya kan itu akbaru. Sunat di mana mensukunkan Allah akbar itu bujur, kita dengarkan Allah akbar bujur ya Allah. Cuma bujuran dia tak bujur itu bujurnya tuh bujuran juga ada bujur yang taruh sakanya manusia aja. Ayo jangan tahu kan kalau bahasa itu Allah Akbaru akan garis-garisnya tak. Jadi kan disunahkan Allah Akbar kayak kali dirajin tak. Nah, berarti bujur aja kita dulu cuma bujur itu bujur kebujuran bujur. Dan sunat pula bahwa jangan diwasalkan hamzah Allah itu dengan kalimat yang dahulu seperti kalimat makmuman atau imaman atau lillahi ta'ala, maksudnya disambung kayak usolli fardul maghrib 3 raka'atain makmuman adaan lillahi ta'ala Allah sambung. Ada boleh gitu misalnya yang pilihan itu usolli fardul maghrib 3 raka'atain makmuman adaan lillahi ta'ala berkenas teman Allah Akbar, jangan yang disambungin makmuman lillahi ta'ala Allah gitu. Ada boleh jadi makro. Biasanya imam biasanya menjaga kayak ini imam biasanya lah misalnya ibadah berniat menyaring tuh usolli fardul maghrib 3 raka'atin imaman adaan lillahi ta'ala Allah mungkin banyak yang Allah. Jadi sini kalau boleh disambung
itu khilaful ula, dan kata Syekh Ibnu Abdus Salam itu makruh. Jadi ada dua pendapat. Pertama kan khilaful ula, cuma khilaful ula ini di bawah sedikit daripada makruh. Ada Ibnu Abdus Salam syidil makruh, langsung dia sama jadi makruh. Ibnu Abdus Salam ini bergelar sultan ulama, gelar sidin. Kalau si Abdul Qadir kan sultan auliya, kalau si ini sultan ulama, pemimpin para ulama. Dan sunat bagi imam yang menyaringkan suara dengan takbiratul ihram dan lainnya daripada segala takbir intiqal. Jadi imam ini sunat dia menyaring nyebut Allahu Akbar itulah sunat, takbir intiqalnya sunat dia menyaring, dan mendengarkan sekalian makmum atau setengah mereka, maka mengetahui mereka itu sembahyang imam. Jadi kan itu gunanya makmumnya, jadi mendengar makmum kan harus menurut imam. Nah ini penyakitnya berulang, misalnya kayak lampu mati, sama kayak sembahyang Jumat, mulai itu Jumat yang sembahyang belajar kan kedengaran aja, kalau imam di belakang di luar kedengaran aja. Kalau Jumat tuh misalnya Jumat persyaratan sembahyang mati lampu, otomatis yang di luar kan kadang dengar di luarnya. Jadi yang di belakang imam ini berniat jadi jadi mubalik, jadi yang memang nyaring imam kan yang kayak mubalik. Cuma dia berniat zikir dan menyaring memberitahu, menyaringkan suara. Niatnya harus berniatnya tuh berzikir, harus buat berzikir, sengaja berzikir dan menyaringkan suara, dilihat dalam hati. Kita misalnya mengamalkan imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, kayak di Mekah kayak di sekupul hawar gitu, sekupul. Cuman pulang jadi mubaliknya pulang harus tahu juga tuh mau sembahyang. Jadi mubaliknya yang di belakang imamnya. Kayak imam seumpama yang imam tasalah, kan semuanya tuh lah. Ini habis kayak imam kayak tertinggal rakaat kan, kayak kadingat rakaat misalnya kan sudah yang bisa lah sampai bisa. Jadi imamnya sudah di rakaat keempat, cuma ada ingat 3 rakaat 4 kan imam seumpama Allah. Jadi imam ini bila kita kada ingat, kita harus mengambil 3, misalnya kayak kita ini sudah keempat lah. Jadi kita harus berkurang sebuting. Jadi menambah sebuting, jadi itu menambah sebuting. Misalnya kayak ini sudah 3 rakaat, aturan kan akhir kalau ayat akhir. Jadi kada ingat 2 kah 3 kah, misalnya sembahyang maghrib deh. Imam ini berdiri, dia kada ingat. Jangan misalnya kada ingat harus baru. Bila dia ada menanggur, akhirnya baru menuruti yang rakaat saatnya seharusnya kan. Nah bilanya mubaliknya harus diingatkan jujur. Misalnya imam salah ingatnya, misalnya imam kan yakin bahwa 2 aja rakaatnya berdiri, kalau ini imamnya mubaliknya yakin 3, mubalik ini kan boleh mengikuti imam. Paham nggak? Jangan mubalik, makmum aja kan, makmum lah. Misal kayak aku sembahyang lah, ini sudah rakaat ketiga lah. Seharusnya kan aku tasyahud akhir kalau duduk. Cuma aku ragu berdiri kok. Berdiri. Cuma kan ada yang menagur nih. Seumpama atau yang ada juga yang menagur. Cuma aku yakin ini Jok masih aku bisa yakin Jok ini 2 aja. Tetap aku berdiri kalau melakukan masyarakat yang mana nih? Menentukan yang masyarakat kita tinggal nih. Bukan makmum yang yakin bahwa 3 kan boleh 4 berdiri, harus berganda di akhir. Paham nggak? Mubalik karena bilingnya yang menyaring, yang mau pati menyaring, banyak ada mau pati menyaring itu kan pada 2 karena sama makmum juga. Mengarah mubalik itu yang kayak di Mekah misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Itu mubalik karena ini masalah Allah itulah masalah sembahyang.
Jadi berarti masalah nang apabila mati lampu. Mati lampu. Dan pandangan imam. Jadi otomatis kan yang lalu ada untuk mencari-cari kan kalau tahu bilang suara sama imam, jadi harus ada yang membantu mendalim itu yang menyaring. Cuma ini harus Mengetahui tata cara hukumnya bayang ya. sama kita menegur orang imam seumpama imam tersalah, kita nih menegur jangan asal takut juga, ada niatnya. Ya subhanallah, negur. Kita ada berniat batal kita sembahyang. Jadi menak berniat tuh sengaja berzikir dan menegur memberitahu imam. Niatnya dalam hati. Jangannya asal subhanallah. Ini bilang ke arah sebelah sepadannya. Subhanallah, salah mamai ya pentingannya nih. Imamnya ke arah sebelah, salah mamai ya. Itu nih, jangan pandir ya. Jadi yang ini tunggu pada pandir ya. Saya kong subhanallah ya. Saya kong bilang salah mamai ya. Saya kong jangan pandir sembahyang tuh ya. Tunggu pada pandir yang ujung belum deh. Kan nyebar kita tahu. Jadi kan Masalah maras itu tahu itu karena namun sekali. Emun yang mengaras, mun yakin, ini kan batal motor. Tahu bang. Jadi aneh kita ulang di sini. Luar biasa. Mun yakin nih kan ada harus menurut yang kita yakinnya. Cuma ini ya ragu-ragunya. Misalnya cuma betul. Biasanya kan ya kalau kita menurut bahasa itu pulanglah bahasa yang secara umum atau pulang secara pemikiran secara kada mungkin orang selanggaran kada ingat kada mungkin kelak kada mungkin pulang toh. Cuma ada juga yang imamnya merasa yakinnya loh. Jadi ada yang Sekali lah. ada. Belinya yang menegur, ini merasa salah, emang semua merasa salah imamnya yang pas saja tiga kena. Mau mati berdiri, tak bolehnya, batalnya sembahyang. Imam sah, makmum lain sah, yang batal sembahyang. Boleh. Pulang dulu, tanya dulu. Balik. Mau tanya tentang kebaikannya, dia. Susu. Jadi kalau kita sih ragu juga kayak imamnya ragu. Empat imam. Kecuali kita yakin, misalnya kita yakin kita harus begana kita dia mau kita udah Salamnya bimbang, jangan mengkorakkan jangan. Boleh. Ini kan kadang-kadang kan jemaahnya ketiganya adalah imamnya lupa misalnya rasa tiga lah imam berdiri kan bilang imam tiga ini kebetulan kan imam ketiganya Empat imam punya ada ingat dua sama-sama tergantar ya yang kedua ini ragu-ragu nang saya pun tadi ingat lalu kada dengan namanya oleh empat imam ya sama-sama tergantar juga kan. Bahasanya tuh ya ada yang imamnya tergantar montas. Jadi anak mulai untuk memperjelas lain lah. Jadi sebelum kita menagur kita berniat lah. Niat. Ya ada asal tagur aja. Bila kita kada berniat kita menambah pertama menambah bacaan selain daripada sembahyang. Subhanallah kan kada dari sembahyang. Menambah apa bahasa mana? Boleh. Ada asal takur kita sujud sahwi kan kita berniat, kita sujud sajadah berniat, kita kada berniat kayak sujud Jumat toh harus berniat kita sujud sajadah toh. Jadi bila selain daripada gerakan sembahyang bila kita menambah harus berniat. Maka sujud sajadah itu kan bila kita hendak sujud berniat saja sujud sajadah Allah Taala sujud. Jadi aku pernah dulu lah, cuma aku kan menyalahkan ini juga bang. Cuma aku kada menahu di situ namanya sujud sajadah tuh berniat ditakbirat niat sembahyang dibuatnya. Jadi aku kada menahu kan kayak itu lagi.
Bakarasan sawah cuma kalau hati itu jauh malam ini pulang teman mainnya kan super lagi iyalah ya mungkin ada kira bukan menamainya lagi lah bukunya lagi belum ketemu lagi jawab ini padahalnya membuat niat sembahyang niat sujud sajadah itu di niatnya usalnya itu artinya kan gara-garanya ada kita pun dulu jadi pada aja pun kita sebelum kita sujud telat situ mantap niat kayak imam yang wahula yastaghfirun dia sujud sajadah jadi kita hendak sujud kan niat dulu saja sujud sajadah dalam hati nih Allahu Akbar. Nah sujud sajadah ini pulang kita bangun tuh jangan bangun yang bangun baru yang harus sujud baru kayak dulu. Ini kita sujud sajadah sama Allah. Allahu Akbar. Bangun itu kan langsung. Nah, jangan kita bangun yang lainnya. Allah. Jangan. Itu bangun dengan kayak inilah. Langsung dulu Allah. Itu bangunnya bila kita duduk makro. Itu Lain rakaat. Ya ada orang sakit beragama belajar usaha ya. Kamu jauh ini aja di aliran nafkah aja 3 rakaat subuh aja. 3 rakaat subuh modalnya. Aliran nafkah ini aja subuh 3 rakaat aja. Kan ada juga orang baru lah tinggal justru ada di masbuknya ada 2 orang kan yang nggak belajar sembahyang itu dia jadi boleh jadi mengenal di padanan itu dia rakaat jadinya subuh itu di padanannya jadi di anunya di masbuknya dibayarinya udah dia kena yang tertinggal sih. Allah kan kita belajar masalah sembahyang itu banyak kadar namanya istilahnya tuh. Jadi jujur aja tertutup dia sidin guru hari pasal sidin lah belajar masalah sembahyang masalah fikih jadi sidin belajar kan pulang pertama lah kayak aku belajar masalah tauhid belajar masalah tasawuf kurang memahami juga udah itu masih yang kira-kira bisa kapan terpinter buah nikah masalah tauhid kan fikih kan kayak Allah ya seumpama kita membaca dia atau mendengar di pengajian misalnya ada paham nih atau datangi guru dan begitu lah. baru siapa ulang tahun ini siapa? Sekarang bagian siapa ulang tahun? Oh jajah ulang tahun nih ulang tahun dah. Dan sunat bagi imam menyaringkan suara dengan takbiratul ihram dan lainnya pada segala takbir intiqal supaya mendengar sekalian makmum atau setengah daripada mereka. Maka mengetahui mereka itu sembahyang imam bersalahan yang lain daripada imam, maka tiada disunatkan baginya yang demikian itu hanya adalah ia makruh. Nah bedanya yang lain pada imam kan berusaha nyaring-nyaring. Misalnya kayak sembahyang, nah ini misalnya kayak kita ada sembahyang lah. Cuma ada juga jadi kan udah kebiasaan nyaring sudah kan ini sudah Tuhan kan kalau berubah bang banyak yang kebiasaan nyaring sudah. Misalnya imam lah, ini sembahyang zuhur lah, kalau kayak sembahyang maghrib kan masih nyaring bemek, semua ada isya bemek. Sedang zuhur asar dimana Allahu Akbar nyaringnya pada imam di suara kan karena boleh makruh. Makruh ya. Dan sunat pula bagi mubalik tadi menyaringkan suara dengan takbir jika dikehendakinya. Bila dikehendaki ya kayak tadi misalnya mati lampu kayak model kayak sudah ada dari anunya kita mau balik kayak di sekolah kan punya haul jadi baru balik lah punya haul punya ada haul ada biasa aja sekolah tuh haul ya. Tetapi jika menyaringkan imam atau mubalik dengan takbir hendaklah dikasabnya mubalik tadi lah dikasabnya artinya tuh diniatakannya
akan zikir jua beserta memperdengarkan, menyaringkan suara yang tadi itu. Nah, kembali tadi lihatnya sengaja berzikir dan menyaringkan suara niatnya. Adapun jika di kasotnya akan memperdengarkan jua, niatnya nih, niat mubalik tadi itu nah, mendengarkan aja niatnya, menyaringkan suara aja niatnya mendengar supaya orang mendengar aja. Ada kita buat zikir, ada maka apa nih? Maka hanyalah atau tiada di kasutnya akan suatu jua pun, maka batallah sembahyangnya. Nah, batal sembahyangnya, malah kesembahyang makanya sembahyang batal darinya. Hanya kada berniat tadi nah, kada berniat yang kita buat zikir itu nah, niatnya misalnya menyaringkan suara aja, apalagi kada berniat. Jadi harus berniat tuh sengaja berzikir dan menyaringkan suara, itu niatnya. Dan seyogyanya bagi yang menghendaki sembahyang tatkala takbiratul ihram bahwa menilik ia kepada tempat sujud. Jadi harus sembahyang tuh maka ke tempat sujud, menilik ke tempat sujud serta menundukkan kepala sedikit kemudian daripada takbiratul ihram. Nah, sedikit ini tunduk masih itu saya untuk pada untuk pada rolnya tuh. Sedikit ini sebenarnya ada itu nah. Dia jadi kesulitan. Sedikit lah. Sedikit aja tunduk atau asal sekedar apa itu kan. Intinya kita qiyam itu syaratnya harus meratakan tulang belakang. Kena ada sini kena meratakan tulang belakang. Jadi bila kita bertunduk otomatis tulang belakang kan tertunduk dua. Kecuali orangnya dasar bungkuk, orangnya dasar bungkuk. Kita dasar tegap, terkawal harus tegap. Jadi guna kita nih untuk mata nih jangan kakak kesejutan, salah satunya untuk kita supaya khusyuk, salah satunya. Jadi lihat juga masih jutaan tuh jangan yang sudah akhir ayam orang rajin lah, orang jual koran rajin. Koran kebetulan sebelah kelihatan sujud tuh ini. Jadi maknanya di sini kita nih melihat ke sujudan itu pertama supaya khusyuk, kedua pula kita nih pandang kepala kita ini mulia banget. Kalau di situ letaknya sama lawan batis, artinya itu nah, artinya rendah banget. Kita nih hina banget, kita sama kepala kita ditunjuk orang, kan sehari kita rajin pulang. Ini kita nak di bawah, jadi artinya itu hina banget kita nah. Makanya takbir itu kan apa semalam membesarkan Allah. Nah, yang merasa harap aja lagi, merasa koyok. Ini di sini kepala kita, bapak kita koyok sama lawan pejabat, tukang beca, apalagi tukang servis, tukang tombol, yang lu ini PNS, nah, taulah layangan, sama di bawah sama kepala, ada dari sama rata. Betul. Tapi dari segi ada katanya lainnya biasa. Dan sunat baginya tatkala takbiratul ihram mengangkatkan kedua tapak tangan serta permulaan takbir hingga berbetulan
dua bahunya seperti berbetulan ujung jari kedua tangannya dengan dua telinganya dan ke atas, dan dua ibu tangannya dengan dua cuping kayak ini. Jadi kita mau ucap Allah Akbar tuh dari lillahi ta'ala Allahu Akbar. Jadi langsung Allahu Akbar. Jadi ini nih sama lawan ini. Nah, atas telinga ini sama lawan ini. Jadi kayak ini dulu kita, kalau saya membahas kayak ini dulu, kayak ini aja dulu, ada ini bahasa kayak ini dulu. Allahu Akbar. Ada juga orang yang rajin mana Akbarnya sudah di sini, ini turunnya ini kosong. Ada juga orang Allahu Akbar kosong sininya, ada juga. Jadi takbirnya ada pertama yang taisi betul Allahu Akbar, yang bagian sini ada yang Allahu Akbar. Cuma yang kosong dengar kayaknya Allahu Akbar. Kosong dengar itu lagi kosong baca Allahu Akbar sudah di sini. Yang pertama kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah pertama itu Allahu Akbar, Akbar. Sini sudah Allahu Akbar, sudah bar sudah. Sininya pas turun jadi kosong. Ada yang kosong Allahu Akbar. Nah kosong dengar apa itu lagi. Allah. Cuma ada misalnya macam orang ada yang kayak ini Allahu Akbar. Jadi kayak gini. Pertama takbir intiqalnya itu bagusnya menurut takbiratul ihram juga itu lah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas bar tuh pas habis rukunnya sudah bar sudah, misalnya kayak berdiri sudah yang cakep Allahu Akbar. Bisa sujud nih sudah terhadap ke bawah Allahu Akbar. Itu misalnya rukuk ulang sudah tertunduk Allahu Akbar, tidak Allahu Akbar. Itu yang murid-muridnya itu menurut gerakannya. Nah ini diedukasi ulang kaitan adalah jadi yang pertama tadi Allahu Akbar ini harus pas ke atas telinga, ini jari atas nih, atas telinga ini ke cuping, nih jari nih cuping di bawah telinga, jangan goyang, menenteng gitu pas ini bang, ibu lu kayak itu anak kecil memang pasangannya dulu padanya, jadi dia sini dulu lah karena sembahyangnya baik bakalah sembahyang berlatih berceramin bersujud Allahu Akbar berceramin. Jadi ini nih pas kesini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi bicara itu kan otomatis kita melihat tangan kita nya kan, tidak kan? Cuma ada juga kayak ada dua ini, cuma pada dua. Mau lagi yang namanya di sini ada dua. Ada dua itu kan macam-macam orangnya. Cuma yang adanya kan namanya pegangannya saya aja, mungkin itu jangan menyalahkan orang, udah tenang. Tepat waktunya tahu dong sudah ajarnya lupa adanya itu kan kota ya. Rupanya itu kan kota ya. Ini menurutnya habis pokok dulu. Sampai kedua itu. Dan dua tapak tangannya dengan dua bahunya, dan sunat membukakan dua tangannya dan mengunjurkan segala jari dan menjarangkan dia dengan
segala jari kepada kiblat. Kayak ini harus menghadap kiblat. Ini kan orang takut orang ini kelak. Nah, jadi ini harus menghadap kiblat. Jadi ini Allahu Akbar. Jangan kayak ini, jangan kayak ini kan menghadap kayak ini. Nah, salah. Atau menghadap kayak ini. Jadi kayak ini menghadap kiblat. Allahu Akbar. Jadi saya mengajar mengadakan sidin kayak ini. Nah, sidin kayak ini maknanya harus ke atas. Saya mengajar ada kita kan mempati yang pakai ini kan. Jadi misalnya orang kayak ini, jadi yang orang yang kebanyakan yang dipakai orang yang misalnya di dalam fikih yang mana kok kayak ini, lawan kayak ini. Cuma merangkang itu jangan kayak ini, jangan sekedarnya aja, sekedarnya aja. Nah, ayo guru. Allahu Akbar. Kata Syekh Ibnu Hajar di dalam syarah Mukhtasar Al-Fadl, dan jangan dicenderungkan sekalian ujung jarinya kepada pihak kiblat dan tersebut di dalam mauni dan nihayah, hendaklah bahwasanya menghadapkan ia akan kedua tapak tangan kepada kiblat, padahal menjarakkan ia akan sekalian ujungnya jarinya pada pihak kiblat, maka yaitulah bersalahan bagi yang disebutkan Syekh Ibnu Hajar di dalam Mukhtasar Al-Fadl. Jadi Ibnu Hajar mengatakan kayak ini di dalam Mukhtasar Al-Fadl, ada yang lain mengadakan di dalam nihayah, lawan di dalam kuning sedikit kayak ini. Ya sama aja, bujur keduanya aja, kayak ini bujur, kayak ini bujur. Sedang kayak ini. Tapi ini menghadap kiblat. Lawan rangkap itu jangan rangkap benar, kayak ini ya. Allahu Akbar. Dosa kita, dosa-dosa muter kita, dosa-dosa diri kita, dosa amal kita, dosa kita sermahan seberataan di hadapan Allah dan batin seluruh hidup, dan dikabulkan hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat, dan mengumpulkan kita bersama Rasulullah, bersama guru-guru kita di dalam surga yang ada sekalian. Allah adina tisawal wa nabi al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بك من أهل النار، ونسألك يا الله حبك وحب من يحبك وحب من دعانا من قبل محبك. اللهم استر عيوبنا وعلمنا عنا ولا تذهب من بركاتك وعلم عنا يا كريم. اللهم يسر لنا امورنا مع رحمة قلوبنا وابداننا. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا وسعا في الدنيا والآخرة وقلبا خاشعا ومتقبلا والشفاء من كل داء وعمرا طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله وعلى الله.